Halo, selamat siang Sobat Bisnis di mana saja Anda berada. Ketemu lagi bersama saya, Maria. Siang hari ini kita akan ngobrol dengan sosok perempuan keraton dari Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Jadi banyak sekali yang akan kita obrolkan dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, karena Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini memegang peranan di beberapa organisasi dan juga bertanggung jawab untuk mengurusi keraton. Nah, kita akan kupas tuntas terkait dengan peran dan tanggung jawab Gusti Kanjeng Ratu Bendoro tersebut. Yuk kita simak obrolan kita selanjutnya. Oke, selamat siang Gusti. Senang sekali kami hari ini dikasih kesempatan untuk ngobrol bersama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Ini terus terang seperti tadi yang sudah disampaikan, biasanya kita ketemu secara langsung, ada interaksi, tetapi hari ini kita menggunakan platform untuk berkomunikasi dan tentunya ada sedikit gangguan, tetapi ini tidak kemudian merusak suasana dan mengganggu jalannya sesi wawancara tersebut. Jadi kami sekali lagi senang sekali atas kehadiran Gusti di sini dari Yogyakarta. Kalau lihat ya Gusti ya, emang banyak banget yang bisa diobrolin sama Gusti. Saya mencatat ini Gusti punya tanggung jawab yang banyak sekali nih. Kalau dilihat Gusti juga adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus juga adalah Ketua International Council for Small Business Yogyakarta. Dan juga penanggung jawab yang bertanggung jawab untuk mengurusi Keraton Yogyakarta. Dan juga adalah ibu dari 2 orang anak ya Gusti ya, kalau tidak salah. Betul, yang sedang school from home, Mbak, itu harus di-highlight, itu lebih sulit daripada yang lain ya, Mbak. Iya, jadi memang kalau dilihat tanggung jawabnya besar sekali nih, antara urusan tugas sebagai ya tadi di keraton, juga di swasta, tetapi juga sebagai ibu rumah tangga. Dan satu yang saya lupa Gusti, Gusti juga mengelola bisnis spa. Jadi ada 2 brand di bawah tanggung jawabnya Gusti. Ini banyak sekali. Nah mungkin sebagai pembukaan nih Gusti, bisa cerita sedikit gimana Gusti menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang ini di tengah pandemi. Boleh Gusti silakan. Terima kasih. Sebenarnya ada hikmah ya Mbak dengan kita, ya biasanya orang Jawa itu kan apapun tuh pasti ada hikmahnya Mbak gitu ya. Nah saya menganggap juga tadinya itu saya karena terlalu banyak kegiatan, biasanya saya satu minggu itu saya benar-benar stretch gitu ya, kadang-kadang dari pagi sampai malam, dan itu nggak sempat ketemu anak dan lain sebagainya. Jadi dari satu tempat meeting ke tempat lain dan lain-lain sebagainya. Nah dengan saya harus ada di rumah terus sekarang gitu ya, terutama dengan PPKM ini, meetingnya semuanya virtual kayak hari ini nih Mbak. Jadi di sela-sela meeting itu saya paling tidak sempat 10 menit, 15 menit, entah itu hanya membuat minuman buat anak saya, atau ngambil makanan, atau paling enggak cuma peluk-peluk sebentar, ya, tapi pasti ketemu gitu. Nah itu yang menjadi saya lebih nyaman dengan suasana dari rumah. Walaupun tetap aja, contohnya seperti hari Senin yang lalu, itu saya meeting dari jam 9 pagi, sudah ada Zoom sampai jam 11 ada Zoom lagi, jam setengah 12 ada Zoom lagi, dilanjut terus sampai jam setengah 5 sore. Tapi paling tidak di tengah-tengah itu ada break, saya bisa ketemu sama anak dan lain sebagainya. Kalau dulu dengan kegiatan saya yang begitu penuh, kadang-kadang saya nggak sempat lihat, gitu, nggak sempat ketemu sama anak dan lain sebagainya. Tapi ya tentu ada plus minusnya lah Mbak. Iya betul sekali. Ya kalau dilihat dari sederet tadi tanggung jawab yang sedang Gusti emban, ini kira-kira di tengah kondisi pandemi mana yang
paling susah buat Gusti? Mungkin entah, urusan bisnis kah atau misalnya urusan karena kalau dilihat yang tadi sebagai ketua BPPD, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya rasa juga tantangannya sangat besar sekali karena pariwisata sedang terpukul karena Betul. pandemi. Nah, ini mana yang kira-kira paling berat buat Gusti untuk dilakoni sekarang ini? Uh, jadi mungkin fasenya berbeda-beda ya Mbak. Jadi Mhm, pada waktu di awal pandemi kita memang ya sudah kita nggak bisa organisasi saya itu ya akhirnya harus berhenti seperti tidur sesaat karena kita harus rebooting, harus berdialog dengan sesama anggota dan juga melihat bagaimana keadaan dan lain sebagainya. Nah di awal pandemi itu saya malah lebih banyak fokus kepada bisnis saya gitu karena saya harus adjustment dari bisnis saya dulu. Gitu. Jadi satu dua setengah bulan pertama itu di awal tahun 2020 itu akhirnya saya harus adjustment buru-buru untuk menata restructuring dari segi finance dan operasionalnya dan setelah itu kita harus tutup sampai jangka panjang. Nah, pada waktu ini saya harus membagi fokus saya kepada anak saya yang tiba-tiba waktu itu baru mau masuk kelas 1, persiapan masuk kelas 1, tapi dengan digital, dengan semuanya virtual dan lain sebagainya, ini juga adaptasi buat anak saya. Nah, lalu setelah itu baru kita berdiskusi dengan teman-teman, gimana nih pariwisata, UMKM, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau untuk pariwisata dan UMKM itu udah sempat semangat nih Mbak kita, udah sempat semangat kan di akhir tahun itu udah sempat semangat. Tapi kembali lagi sekarang kita harus berdiam diri dulu gitu ya, membatasi dengan situasi seperti ini. Tentu keadaannya, jujur keadaannya bagi berbagai macam lapisan masyarakat tentunya tahun ini semua mengeluh terasa lebih berat daripada tahun lalu gitu dikarenakan bagi UMKM dan juga dari pariwisata tahun lalu mereka masih punya tabungan, sekarang mereka sudah tidak punya tabungan gitu. Jadi sudah benar-benar tenaga mereka sudah habis, mereka sudah semangat lalu sempat drop lagi, jadi ada kekecewaan juga di situ, tapi harus berpasrah diri dengan situasi. Jadi saat ini lebih kepada emosionalnya Mbak yang sedang yang membara lah istilahnya kalau rekan-rekan dari pariwisata dan UMKM ini yang akhirnya cukup down. iya. Gusti mungkin bisa update sedikit kondisi di Yogyakarta saat ini seperti apa ya? Kondisinya memang di jalanan sekarang sudah sepi gitu ya. Kemarin juga sempat ada report bahwa mobilitas di pusat-pusat kota sudah sangat-sangat berkurang drastis gitu. Hanya saja pada saat peak hour saja, tetapi sisanya memang sudah sepi, mayoritas sepi. Tetapi kasus baru setiap harinya itu sekitar di angka 2.500, 2.200-an. Dan saya rasa jadi ada dua sisi untuk melihat dari kasus ini kok sampai 2.200 sampai 2.000 lebih gitu ya. Satu sisi memang Jogja ini tracing-nya cukup bagus gitu ya, dan memang swab test untuk tracing itu juga cukup bagus gitu ya. Jadi kesadaran dari masyarakat itu begitu di keluarganya ada yang kena, lalu semua satu keluarga itu swab dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa lokasi yang memang memfasilitasi untuk gratis swab. Jadi banyak yang akhirnya sadar lalu harus swab gitu. Jadi ini kenapa juga membuat angka naik juga. Dan tentu dikarenakan harus di rumah saja, sedangkan mana ya kalau dari segi penyebaran di RT-RT di antara rumah tangga itu juga masih cukup tinggi. Sebenarnya kalau dari pariwisata protokolnya sudah cukup ketat.
dari segi hotel juga sudah cukup ketat. Hanya saja yang merebak malah yang di perumahan, klaster perumahan. Mhm. Gitu Iya. situasinya sekarang. Jadi kayaknya memang hampir di mana-mana di semua kota itu, kita sepakat bahwa ini sekarang sudah masuk sampai ke lingkup yang paling kecil di keluarga ya, mulai dari Betul. keluarga terus kemudian ke perumahan. Nah kalau lihat di Yogyakarta sendiri Gusti, tadi sempat di-mention sedikit terkait dengan dampak ke pariwisata dan UMKM. Nah kalau secara keseluruhan itu, pada kondisi yang sekarang ini, walau tadi sudah dikatakan memang kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun kemarin, tapi mungkin bisa kasih gambaran secara umum, lebih detail lagi terkait ini, kondisi pariwisata dan UMKM-nya? Ya, baik. Jadi di tahun lalu memang benar-benar kita harus tutup 100% untuk beberapa bulan pertama. Tetapi kondisinya masyarakat masih memiliki tabungan gitu ya. Jadi masih bisa memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak, adjustment dengan kehidupan. Lalu di pertengahan tahun sudah beberapa objek wisata dengan protokol yang ketat juga sudah mulai bisa buka lagi, sudah mulai naik lagi, walaupun di beberapa tempat itu hanya sekitar 20-25% saja gitu, dari sebelum pandemi. Tapi itu sudah bisa lumayan untuk menghidupi, untuk memanaskan dapur-dapur dari masyarakat. Dan kalau long weekend di Jogja tentu selalu ramai. Ya, tidak dipungkiri kita selalu ramai sampai dengan 50% dari sebelum pandemi. Ya. Belum 100% dari itu, tapi memang paling tidak omset itu sudah sampai 40-50%. Itu sudah cukup bagus untuk kita bisa menabung sedikit. Ya. Tentu juga dari bank dan lain sebagainya ada kebijakan untuk refinance dan lain sebagainya, sehingga banyak UMKM kita ataupun dari pariwisata yang bisa bernafas gitu ya. Nah, dengan semangat yang sudah menggebu-gebu, dengan akhir tahun yang sudah menunjukkan positif gitu ya, akan terus naik gitu, tetapi lalu turun dengan bertambahnya kasus COVID ini. Nah, dengan situ semangatnya juga jadi jadi istilah orang Jawa itu kayak gelo gitu ya, Mbak. Lalu sekarang banyak juga yang sudah due juga, jadi utang-utang loan itu juga sudah mulai due sekarang di tahun 2021, sehingga itu yang membuat sedikit lebih berat, dan juga memang tabungan sudah habis. Dan ini situasinya memang semakin berat, dan di awal tahun lalu masih ada peluang untuk UMKM itu bisa pindah dari konvensional menjadi digital, dan dengan tidak terlalu berat saingannya gitu ya. Tapi selambat laun sampai sekarang kan persaingan itu makin besar, sedangkan customer-nya juga semakin tidak punya uang untuk dibelanjakan lagi gitu. Jadi kesulitannya jadi di situ, sehingga sekarang kalau dibandingkan dengan 2020 biaya untuk beriklan di digital itu sekarang bisa dibilang lebih mahal, walaupun lebih mahal perputarannya gitu, karena memang dulu misalnya 10 kali iklan dapat 1 kali buyer atau customer, sekarang 10 kali iklan belum tentu dapat 1 customer, misalnya seperti itu. Betul sekali. Nah, kondisinya memang seperti itu, tetapi kita semua menyadari bahwa ini permasalahan kita semua yang tidak bisa kita terus mengeluh gitu ya. Kita harus tetap semangat, saya harus terus menyemangati para UMKM, dan juga dari pemerintah pun yang PPKM kali ini banyak juga insentifnya dari pemerintah, disupport untuk vitamin dan lain sebagainya. Jadi dan juga sembako dari pemerintah. Nah, ini menjadi semoga ini menjadi semangat untuk sampai nanti akhirnya PPKM ini selesai. Iya, kalau dengar cerita Gusti ini
ibarat mungkin, sebelumnya nafas kita masih panjang gitu ya, sekarang ini Betul. mungkin nafasnya tuh sudah tersengal-sengal gitu ya karena, tadi berbagai kondisi. Tapi saya sepakat Gusti bahwa, kondisi ini juga bukanlah kondisi yang harus diratapi, tapi bagaimana kita harus tetap semangat, tetap membangun optimisme, karena dalam kondisi saat ini optimisme itu menjadi penting gitu ya. Betul. Eee, nah kalau terkait ini membangun optimisme, itu apa saja yang dilakukan, di Yogyakarta untuk menumbuhkan semangat supaya para pelaku pariwisata dan UMKM yang saat ini paling terdampak, paling tidak mereka punya semangat yang sama untuk bangkit kembali menghadapi situasi tersebut? Sebenarnya dari pemerintah cukup sudah banyak apa ya jalur-jalur yang Mhm, dibuka gitu ya. Tapi memang mungkin cakupannya belum cukup jauh. Salah satu contoh adalah tidak dipungkiri bahwa uh, UMKM itu kan ada berbagai macam. Ada yang jasa, ada yang memang produk makanan dan lain sebagainya. Kalau dari produk makanan sekarang sudah bisa berputar, tapi kalau untuk jasa itu masih harus yang berdiam diri gitu. Nah, ini yang memang agak sulit. Tapi dari berbagai macam dinas itu mencoba untuk memberikan peningkatan kualitas, peningkatan dari segi level UMKM-nya, dan juga ini Dinas Koperasi dan UMKM juga punya agenda seperti Sibakul, dan juga ada berbagai macam opsi yang dicoba untuk bisa membuka jalur UMKM ini. Paling tidak kalau sekarang tidak bisa langsung kepada customer, paling tidak kualitasnya meningkat gitu. mhm, mhm, mhm. Jadi kayak semacam momentum pandemi ini juga jadi momentum pembelajaran ya? Betul, betul. Nah, ini memang jadi momentum pembelajaran karena memang kualitas UMKM kita harus naik kelas, Mbak. Betul, betul, betul. Mhm. Jadi kalau mau dilihat, pandemi ini jangan dilihat, sebagai sesuatu yang, eee, semuanya hanya mempunyai nilai buruk saja gitu, tetapi ada pembelajaran yang bisa kita petik. Ini tergantung bagaimana kita juga memanfaatkan kesempatan ya, memanfaatkan peluang tersebut gitu ya, Gusti ya. Mhm. Betul. Nah, oke Gusti, kalau dilihat ya, mmm, ada penyesuaian-penyesuaian nggak yang dilakukan oleh utamanya UMKM gitu, karena kondisi tersebut tadi Gusti sudah menyebutkan banyak yang akhirnya, mengalihkan metode pemasarannya dari yang konvensional ke digital gitu. Ada perubahan lain kah yang Gusti lihat? Banyak sih, tentunya pada segi kolaborasi. Jadi berbagai macam UMKM akhirnya sekarang bisa berkolaborasi. Mohon maaf, bisa kata dulu Boleh, boleh, silakan. sama ini atau nggak usah, Mbak? Nggak apa-apa, santai. Ini santai aja Gusti, nggak apa-apa. Baik, Iya. baik. Kalau misalnya boleh, nggak masalah, nggak apa-apa sih, Mbak. Nggak masalah Gusti, kita santai aja. Nggak apa-apa Gusti, santai aja. Ini sebenarnya jamnya juga nggak pas nih, ini jam-jam, Ade mungkin lagi tidur siang ya. Tidur ini, Mbak, makanya nangis. Oh, oke. Oke Gusti, tapi santai aja ya Gusti ya, kita ini ajalah, Ya. informal aja. Oke Gusti, kembali tadi, soal pandemi. Tadi kita sudah bahas tentang pandemi dan dampaknya ke pariwisata sama UMKM. Mungkin sekarang kita masuk, ke ini, kebudayaan lokal nih. Ini Gusti juga punya tanggung jawab berat bagaimana, menjaga dan bertanggung jawab pada museum di, Yogyakarta. Nah kalau bicara, bagaimana menjaga kebudayaan lokal nih di tengah tantangan perubahan zaman dan sekarang di tengah tantangan lagi yang kita namakan pandemi. Ada perubahankah yang terjadi, Gusti? Ya, mungkin sebelum pandemi, Nusa Dalam sempat berpesan kepada saya dan kakak-kakak saya bagaimana caranya mendekatkan keraton dengan masyarakat, dan memang kita harus bergerak maju gitu ya.
Jadi mulai dari 2014 kita sudah mulai menggunakan berbagai macam platform digital untuk mendekatkan keraton dengan paling tidak membuka keraton untuk masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana kita ini ada medsos, ada Instagram. Mohon maaf ya nih Mbak. Ya nggak apa-apa. Mohon maaf. Jadi memang dari 2014 Sadalem itu memang sudah memberikan dawuh istilahnya ke kami, terutama ke saya, kakak saya nomor 4 dan suaminya. Dikarenakan kakak saya nomor 4 ini memegang sistem IT di keraton. Jadi kita sudah mulai punya website, kita punya Instagram yang cukup interaktif dengan masyarakat, dan punya Twitter, punya YouTube channel, yang YouTube channel kami ini cukup berkembang dan akhirnya cukup lumayan menjadi berguna sekali di tengah pandemi gitu. Nah, kami juga ada berbagai pameran yang akhirnya harus beradaptasi dengan pandemi. Contohnya pada saat sekarang sedang berlangsung, jadi setiap Sabtu Minggu ini sedang berlangsung sampai nanti Agustus, ada webinar series dari Keraton, dan setiap hari Minggunya itu ada pelatihan. Nah, yang kemarin yang lumayan menarik adalah ternyata pandemi ini malah membuka audiens kita lebih jauh lagi. Gitu. Jadi dikarenakan akhirnya kita tenaganya fokus untuk di online-nya, sehingga kami promosinya di online, dan ternyata contohnya saja kemarin webinar yang hari Sabtu lalu, itu kami ada 250 lebih pesertanya, dan itu pun dari berbagai macam negara. Pada waktu yang kemarin Sabtu itu ternyata Kerajaan Malaysia pun ikut berdialog menjadi peserta webinar, yang di hari Minggunya kita mencoba untuk memperkenalkan kerajinan janur, tetapi lewat virtual, jadi via webinar. Dan ternyata sangat amazed sekali karena pesertanya itu ternyata banyak dari Rusia dan dari India. Jadi memang akhirnya sebuah pariwisata dan museum itu memang harus borderless, dan ternyata pandemi ini benar-benar memaksa kita untuk melebarkan sayap kita, memperkenalkan kebudayaan kita malah lebih jauh lagi sampai ke Rusia dan ke India. Ya. Jadi apa yang dipelajari dari perubahan model komunikasi yang tadi menyentuh lebih memanfaatkan teknologi? Tadi selain bahwa ada peningkatan engagement dengan masyarakat di luar sana, ada hal lain yang dipelajari dari perubahan model komunikasi seperti ini kah, Gusti? Ya, ternyata memang bisa kita lihat dan kita bisa pelajari bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu juga haus informasi tentang budayanya. Terutama anak-anak milenial gitu ya. Kalau saya ya milenial senior banget Mbak saya. Nah ini ternyata mereka menggali dan mereka sangat berinteraktif sekali di Instagram maupun di YouTube kita. Itu bahwa mereka menanyakan kalau ini tuh artinya apa, ini artinya apa. Ternyata banyak yang mungkin sudah terputus informasi itu gitu ya, sehingga mereka belum akhirnya mereka mencari lebih tahu lebih dalam lagi tentang budaya Jawa gitu. Dan ada juga yang dari Suriname dulu mengatakan, oh iya eyang saya tuh dari Jogja misalnya, terus mereka mencari tahu lebih dalam tentang budaya Jawa lebihnya. Nah, itu menjadi sarana ini. Dan medsos website kita ini menjadi rujukan akademisi. Nah ini akhirnya membuat
akademisi muda kita itu memiliki sebuah official sumber informasi gitu yang official, dikarenakan kalau mereka mau datang ke keraton itu jam bukanya perpustakaannya itu sangat limited waktunya, dan juga bukunya masih dalam aksara bahasa Jawa dan lain sebagainya, sehingga mereka menggunakan media-media ini untuk menggali informasi lebih dalam. Dan yang pasti kita jadi lebih dikenal di luar sana, karena ternyata kalau misalnya kita ada live streaming menari tarian di keraton, itu tidak hanya orang Indonesia saja yang nonton, tapi ada dari Amerika, dari Belanda, dan jadi ini sebuah soft selling pariwisata. Oke. Ketika melakukan perubahan komunikasi ini, apa tanggapan Sri Sultani, Gusti? Ini semua dukungan dari beliau. Gitu. Oh, oke. Jadi sempat mungkin karena beliau ini seorang bisa dibilang visioner yang cukup jauh berpikir ke depan. Sempat kita mendapatkan tantangan bukan dari Nusa Dalem, tetapi dari orang di sekitarnya yang memang melihat bahwa museum itu biasanya sudah begini, gitu ya. Ritual-ritual di keraton ya sudah biasanya begini, gitu ya. Kenapa harus dipublikasikan? Kenapa harus difoto? Kenapa harus didokumentasi dan lain sebagainya? Nah, tapi kita berpegang bahwa ini adalah jauh dari Nusa Dalem, gitu. Karena kan tidak hanya untuk kita, gitu, tapi sampai anak cucu kita harus mendapatkan informasi ini. Nah, dari situ perjalanannya dari 2014 akhirnya sekarang mereka semua juga menyadari, terutama di pandemi ini, ternyata ternyata sangat-sangat berguna yang sudah dirintis ini. Tapi tadi menarik loh Gusti, berarti tetap saja ada pertentangan dari orang-orang yang merasa bahwa ya keraton itu harus tetap berada di balik tembok gitu, artinya tidak boleh terpublikasikan secara luas ya gitu ya Gusti ya? Betul, karena memang tidak banyak sih Mbak, hanya saja ada orang-orang yang berpikir bahwa keraton itu harus mistis, harus tertutup, harus sakral gitu ya. Sedangkan kita selalu berargumentasi, ya kalau saya dan kakak saya lahiran 80 sangat-sangat bisa berargumentasi bahwa digital itu bukan ancaman buat kebudayaan gitu ya. Tetap acara itu bisa sakral, hanya saja bagaimana caranya mengemas digital tersebut gitu. Dan memang tidak dipungkiri bahwa tidak semuanya juga kita publis ke masyarakat. Jadi ada beberapa ritual atau acara tradisi di hajat dalam di keraton yang memang belum boleh ada kamera yang meliput atau streaming gitu. Jadi hanya difoto, dan itu pun untuk dokumentasi internal seperti itu. Ini menarik nih ungkapan dari tadi yang Gusti sampaikan, digital itu bukan ancaman untuk kebudayaan. Itu menarik sekali gitu, karena orang selama ini melihatnya kebudayaan itu harus tertutup rapat, tidak tersentuh oleh digital, ya gitu ya Gusti ya? Betul. Nah, sedangkan sekarang kita banyak diberikan di media itu budaya dari negara lain gitu. Kenapa kita malah mau melihat budaya lain tapi kita tidak mau melihat budaya kita sendiri dalam media-media tersebut gitu. Oke Gusti, kalau lihat ke pandemi sendiri Gusti melihat ada perubahan yang signifikan nggak dari mungkin kehidupan masyarakat Jawa khususnya ya, karena pandemi tersebut gitu. Ada nilai-nilai yang mungkin sudah mulai tercerabut dari akarnya atau seperti apa Gusti? Mungkin lebih kepada tertunda aja sih Mbak, tapi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan seperti berkomunikasi dengan tetangga itu masih bisa dilakukan, hanya saja medianya yang berubah. Ada juga ritual-ritual di keraton seperti grebek itu yang akhirnya juga kita tidak selenggarakan, tetapi kita selenggarakan dengan cara yang berbeda.
Contohnya kemarin grebek Idul Adha, gitu ya. Biasanya ada rayahan gunungan, Mbak, gitu kan? Betul. Ada rayahan gunungan. Nah, kali ini dari awal pandemi kemarin itu isi dari gunungan tersebut bukan diperebutkan, tapi kita berikan. Dan ternyata abdi dalam yang mengabdi di keraton puluhan tahun pun itu belum tentu dapat kalau harus berebutan dengan masyarakat. Tapi dari pandemi kemarin mereka selalu dapat karena diberikan khusus untuk abdi dalam. Nah, hal-hal ini yang tidak mengurangi dari ritualnya, tetapi mengefisiensikan dan juga menghindari kerumunan saja. Nah, kalau di desa-desa itu biasanya Idul Adha itu mereka masak bersama-sama di rumah Pak RT, Pak RW gitu, Mbak. Nah, kali ini tidak ada, tapi sebenarnya bukan kumpul-kumpul itu bukan yang terpenting gitu. Yang terpenting adalah silaturahminya. Nah, silaturahminya itu masih bisa dilakukan dengan digital. Akhirnya dari RT RW itu mereka mengadakan Zoom meeting dengan masyarakatnya seperti itu. Nah, itu tentu ada yang berubah. Tidak dimungkiri tentu ada yang berubah, tetapi semoga tidak hilang, hanya saja adjustment. Ya, saya sepakat Gusti bahwa memang kalau dilihat mendengar cerita tadi yang disampaikan Gusti, tidak kemudian pandemi ini menghilangkan acara-acara tersebut, tetapi ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan seperti itu ya. Dan kalau dilihat dari tahun lalu nih Gusti, ini sudah pandemi ini sudah berjalan 1,5 tahun. Itu berarti banyak sekali penyesuaian yang dilakukan di keraton ya Gusti ya? Ya betul, penyesuaiannya cukup banyak gitu ya, terutama dari tadi ritual tadi dan juga adjustment di workflow dari abdi dalam ini gitu ya, karena memang mayoritas dari abdi dalam ini adalah usia 60 tahun ke atas. Jadi memang usia yang sangat beresiko. Dan akhirnya mereka kita berikan scheduling, dengan mereka kita lebih perhatikan kesehatannya, mereka kita vaksin dan lain sebagainya. Dan juga akhirnya cara kerjanya pun juga berbeda dikarenakan orang yang lebih sedikit, karena kan WFH-nya seling-seling gitu ya. Jadi satu hari itu orangnya lebih dikit tapi harus lebih efisien gitu cara kerjanya. Nah itu lalu juga seperti wisuda abdi dalam, kita juga bagaimana caranya kita bisa lebih efisien, tidak terlalu lama, dan juga di outdoor dan lain sebagainya. Alhasil memang bisa dibilang kita kerjanya lebih efisien, Mbak. Dengan WFH ini kita bisa lebih efisien, tetapi semua seperti renovasi dan lain sebagainya akhirnya kita kebut sekarang dikarenakan museum lagi tutup, jadi dikebut juga sekalian. Jadi ketika kondisi udah normal, ini sebenarnya sudah siap gitu ya, sudah ibaratnya bisa berlari kencang gitu lagi ya. Ya ini jadinya new normal ya, ini normalnya seperti ini, tinggal kita lanjutkan yang baik dan kita tinggalkan yang jelek. Ya. Gusti kalau lihat nih, Gusti tadi seperti Gusti sebutkan kelahiran 80-an lah ya, milenial gitu. Terus punya tanggung jawab yang besar di museum gitu. Nah kalau melihat ini, apa yang Gusti pelajari? Karena Gusti sendiri ada di periode di mana paling paham dengan kondisi anak-anak sekarang, anak-anak milenial, yang juga mulai saat ini atau dalam periode ini mulai tidak begitu peduli pada kebudayaannya gitu. Bukan begitu ya Gusti ya? Kan kalau kita lihat anak-anak sekarang. Nah kira-kira apa yang bisa Gusti pelajari dari kondisi tersebut dan apa yang nantinya ke depan akan dilakukan oleh Gusti? Ya, memang itu kita boleh. Jadi memang kondisinya tidak dipungkiri bahwa sekarang anak-anak muda ini lebih kepada
kacamatanya berbeda untuk memandang budaya gitu ya. Tetapi itu membuat kita semangat untuk mencoba mencari cara bagaimana mengenalkan budaya ini sehingga sampai kepada layar digital mereka gitu. Jadi seperti pameran pun akhirnya kita mencoba mencari cerita-cerita yang memang bisa menaikkan minat mereka. Lalu juga mengemasnya juga seperti itu. Contohnya kita sempat mengadakan Nir Corona, jadi tarian Nir Corona. Jadi pada waktu awal-awal Corona itu langsung begitu saja anak-anak muda di Krito Martowo ini menciptakan tarian Nir Corona. Tentu ada plus minusnya karena tarian ini kan bukan tarian tradisional pakem gitu ya, hanya tarian yang sedikit keluar dari jalurnya. Tetapi memang itu menjadikan orang-orang jadi sempat, oh lucu juga ya, maksudnya budaya tidak terlalu kaku seperti dulu, tetapi juga masih ada nilai budayanya, ada nilai sejarahnya gitu, ada nilai ritualnya gitu. Terus kita juga sempat memperkenalkan tarian itu menggunakan flash mob, dan itu sempat viral juga kita menggunakan flash mob. Jadi kita terutama saya, kakak saya nomor 4, Mbak Hayu dan suaminya ini yang terus mencoba menggali bagaimana memperkenalkan kebudayaan dengan cara yang lebih bisa kekinian, yang bisa diterima. Jadi dengan webinar, dengan podcast, dengan apapun kita coba caranya. Kita sampai punya virtual 360 buat museum dan lain sebagainya. Nah ini menjadi tantangan buat kita untuk memperkenalkan itu. Gitu Mbak. Sebenarnya kita juga paham situasinya, tapi menjadi semangat buat kita karena memang kita punya misi yang diberikan oleh Nusa Dalem bagaimana meningkatkan keinginan anak-anak muda untuk mengetahui sejarahnya kembali. Iya, betul sekali. Jadi kalau lihat daya tarik sendiri, daya tarik anak muda ke kehidupan keraton gitu ya, apakah memang masih tinggi kalau Gusti lihat sekarang Mbak, ini? masih sangat tinggi. Karena tadinya kita sangat pesimis pada waktu awal-awal. Ternyata dari Instagram itu, coba nanti Mbak bisa lihat di Instagram kita, begitu banyak feedback itu mayoritas anak-anak di umur 25 sampai ke 35. Dan ini memang mereka terutama orang tua baru, jadi yang seperti saya punya anak yang masih balita dan lain sebagainya, itu juga menggali apa yang bisa saya kenalkan kepada anak saya tentang budayanya. Jadi mereka sedang menggali itu. Dan ini ternyata kalau dilihat dari Instagram kita yang followernya terus naik, YouTube kita juga terus naik, ini melihatkan bahwa begitu banyak orang yang masih peduli dengan budaya kita. Ya semoga nanti ke depannya makin banyak, Mbak. Iya, betul. Yang penting ini tergantung dengan bagaimana kita mencari inovasi yang tepat untuk berkomunikasi dengan mereka ya, sesuai dengan. Betul. Jadi kalau kita seperti slogannya adalah bagaimana kita repackaging budaya, Mbak. Jadi betul. Budaya itu kan tidak ada yang kuno sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa repackaging budaya yang sudah lama dengan kemasan yang baru. Jadi istilahnya repackaging culture. Oke. Kalau lihat kunjungan kan karena sekarang kondisinya pandemi kita tidak bisa kemana-mana, kita stay at home aja. Tapi ada inovasi-inovasi yang dilakukan tadi seperti 360 model virtual pameran seperti itu ya. Itu masih dilakukan dan bagaimana minatnya sejauh ini, Gusti? Ya, kita masih belum bisa dibilang successful juga sih Mbak, gitu ya. Kita masih dalam uji coba juga. Tapi terbukti saja kemarin dari yang hari Sabtu kemarin webinarnya saja di angka 250, 280 berapa gitu saya kurang tahu. Kalau dari yang hari Minggu hanya perihal Janur saja itu sampai ke Rusia orang yang mendapatkan informasinya. Jadi ini bisa dilihat bahwa ya kita broadening sayap kita lah Mbak. Dan
seperti virtual turnya kita juga lumayan tinggi juga yang nonton. Jadi memang setiap tari kita yang ada di YouTube itu yang nonton pun sampai ratusan ribu. Ini resiko kalau work from home ya memang seperti itu gitu, dan kadang-kadang memang kita tidak boleh kemudian membatasi anak ya, itu rasanya nggak fair banget gitu. Ya begini, kalau memang WFH itu akhirnya jadi anak saya tidak mengerti pada waktu jamnya saya bekerja sama saya tidak, karena situasinya saya di rumah terus kan begitu. Gusti tadi nyambung soal keraton, ini kita juga tahu bahwa salah satu tugas terbesar Gusti sekarang ini adalah merevitalisasi museum dengan standar yang tinggi ya. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit progresnya sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan? Baik, sebenarnya dari 2018 saya punya master plan, Mbak. Jadi master plan ini sebenarnya memakan waktu 5 tahun untuk kita merevitalisasi semua ruangan museum yang ada di keraton, gitu kan. Dan di keraton ini sebenarnya punya 4 objek wisata, di mana itu adalah Pagelaran, Museum Kereta, Keben, dan juga Taman Sari. Tadinya ini berdiri sendiri-sendiri, Mbak, dan memang akhirnya kita akan satukan gitu. Tadinya sudah harusnya bersatu di tahun lalu, tapi dengan kondisi seperti ini juga kita masih belum menentu. Jadi saya harap segera kita bisa menyatukan semuanya untuk membuat tiket terusan gitu, Mbak. Jadi seperti di luar negeri itu saya sebenarnya agak ngiri gitu, Mbak, dengan di luar negeri itu ada sebuah istana kerajaan yang masuknya satu pintu sampai ngantri berpanjang-panjang, orang masih kepingin untuk datang masuk, untuk melihat, dan semuanya. Jadi memang semuanya di dalam itu terawat, rapi, kualitas tinggi gitu ya. Nah ini yang saya inginkan juga, dan memang menjadi master plan dari kami untuk akhirnya nanti sampai ke situ gitu. Tapi memang membutuhkan proses yang cukup panjang. Dengan adanya pandemi ini memperlambat langkah kita sebenarnya, Mbak. Cuman memang kita masih harus terus melangkah gitu. Nah, kita akhirnya juga menggunakan kesempatan ini untuk menggali lebih dalam lagi riset-risetnya kita tentang, kemarin saya habis pameran namanya Buja Promo. Buja Promo itu kita keluarkan semua peralatan sendok garpu kristal, sendok garpunya yang terbuat dari perak, kristal-kristal kita yang selama ini belum pernah dipamerkan ke umum, kita pamerkan di kali ini. Saya juga dalam waktu dekat, semoga finger cross nih Mbak, akan membuka kembali ruang lukisan yang menyimpan koleksi Raden Saleh di dalamnya, dengan kualitas yang lebih meningkat. Jadi kalau dulu itu ruangan lukisan kami ini hanya ya lukisan dipajang seperti biasa, tapi yang kali ini kita menggunakan dehumidifier, jadi ruangannya pun suhunya terkontrol dan lain sebagainya. Tentu dengan itu ada resiko-resiko di belakangnya, contohnya seperti penggunaan listrik yang meningkat dan lain sebagainya. Dan memang yang akan masuk ke ruang lukisan pun juga akhirnya kita batasi, dan ini semuanya sedang dalam progres untuk perbaikan, Mbak. Jadi peningkatan kualitas itu tidak hanya dari renovasi bangunannya, tapi juga peningkatan kualitas dari SDM-SDM-nya, Mbak. Iya, oke. Itu menarik juga tuh tentang koleksi kesenian keraton dari Raden Saleh, karena saya cukup banyak membaca bahwa ini lagi ditunggu-tunggu banyak masyarakat, dan kita berharap ini bisa jalan secepat mungkin kendati ada pandemi ya Gusti ya. Oke Gusti, saya mungkin singgung sedikit untuk di akhir-akhir pembicaraan kita, diskusi kita, mungkin saya ingin tahu nih Gusti, karena masa pandemi dengan segudang kesibukan yang Gusti lakukan, Gusti
punya hobi apa ini yang kira-kira mungkin, selama pandemi ini dijalankan gitu? Iya, nah ini juga salah satu dari ini pandemi ya. Jadi dampak dari pandemi itu sebelum-sebelumnya itu karena saya terlalu sibuk, saya sebelumnya itu sebelum saya sibuk Mbak maksudnya, itu senang sekali dengan craft. Jadi bikin anting, bikin kalung dan lain sebagainya. Nah dulu waktu awal-awal pandemi itu saya sempat karena di rumah terlalu lama, nggak punya, bingung mau ngapain gitu kan, saya bikin gantungan masker tuh loh Mbak sendiri dan lain sebagainya. Saya seneng-seneng yang begitu gitu. Dan ini akhirnya sekarang malah tercipta ruangan khusus di sudut rumah untuk memang saya akhirnya mengerjakan craft-craft itu Mbak. Jadi dari Wah, keren. dan lagi sebagainya itu akhirnya di situ. Nah itu memang hobi saya. Jadi dari dulu emang senangannya bikin begitu Mbak, yang pernik-pernik gitu. Oke, jadi memang, sudah ditekuni sejak lama, tetapi baru kemudian, mulai lebih didalamin lagi selama masa pandemi ya, berarti thanks to Betul, karena pandemi. waktunya lebih banyak di rumah. Betul betul. Mohon maaf Mbak. Nggak apa-apa Gusti, saya juga mengalami hal yang sama, jadi sangat memaklumi. Baik, terima kasih Mbak. Salam sehat buat semua kru dan timnya di sana. Terima Iya. kasih walaupun dengan segala kendala hari ini. Terima kasih sudah ketemu secara Virtual. virtual ini hari ini. Gitu. Oh, nggak boleh Mbak, dia udah menutupi nih Mbak. Oke deh, dadah adek. Salam sehat semuanya, terima kasih Mbak. Demikian Sobat Bisnis, obrolan kita bersama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Kita tadi sudah menyaksikan dan mendengarkan banyak cerita, banyak update-update dari Yogyakarta lewat Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Dan kita tadi juga melihat secara langsung the real life dari Gusti Kanjeng Ratu Bendoro yang juga ditemani oleh sang anak. Kita akan jumpa kembali lewat obrolan-obrolan kita bersama tokoh-tokoh lainnya dalam sesi Coffee Time with Mai. Selamat siang.